Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan untuk kita semuanya. Pada kali ini selamat kita berjumpa kembali bersama saya Pak Sinto dalam pelajaran matematika bersama Pak Sinto. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan atau bentuk akar. Oke. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita ingat kembali tentang bilangan pecahan. Sebagai contoh adalah 3/5. Pada 3/5, 3 itu sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Untuk sembarang nilai A dengan A tidak sama dengan 0, berlaku bahwa A pangkat M dibagi N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N. Pembilang dari pecahan ini, sedangkan penyebutnya ini. Bilangan A pangkat N dibagi N itu disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Sebagai contoh, nyatakan bilangan berikut ini ke dalam bentuk akar. Sebagai contoh, A pangkat 3/5 kalau kita nyatakan dalam bentuk akar bisa ditulis seperti ini. Pembilangnya ke sini, penyebutnya ke sini. Untuk yang 7 pangkat 2/3, kalian sendiri yang kerjakan. Oke. Kita lanjutkan untuk contoh 4. 2 pangkat negatif 3/5. Di sini berpangkat negatif. Maka, seperti penjelasan sebelumnya, ini kita ubah menjadi pangkat positif dulu. Ya. Kita ubah dulu. Bentar. Oke. 2 pangkat negatif 3/5 kita ubah dulu menjadi pangkat positif. Jadi 1/2 pangkat 3/5. Ini bisa kita tulis menjadi 1 per akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nyatakan bilangan berikut ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Ini kita balik sekarang. Berarti akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4 bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 4/3. Oke. Nah, ini nomor 2 bisa kita tulis menjadi 2. Kalau ini tidak ditulis, berarti ini angkanya 2. Jadi menjadi 2 pangkat 7/2. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membaca bentuk akar pangkat suatu bilangan. Bentuk ini cara membacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat N. Sebagai contoh, bentuk ini
cara membacanya adalah akar pangkat 5 dari 27. Berarti yang nomor 2 ini cara membacanya adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5. Untuk contohnya ketiga bisa kalian lanjutkan sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan operasi perkalian dan pembagian bilangan berpangkat pecahan. Sebelum membahas bab ini, kita mengingat kembali operasi pada bentuk pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. 2/3 ditambah 2/3, karena ini penyebutnya sama, ini berarti menjadi tinggal 2 tambah 2. 4/3. Yang ini kita samakan penyebutnya dulu. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Penyebutnya 6. Dan ini dikali ini, 3 ke 6 dikalikan 2, berarti ini dikalikan 2 juga. Menjadi 4. Yang ini kita kalikan 3. Menjadi 3. Hasilnya adalah 7/6. Oke. Ini akan kita gunakan di sini. Oke. Juga ingat kembali di materi sebelumnya bahwa A pangkat M kali A pangkat N itu A pangkat M ditambah N. Sedangkan kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya yang dikurangi. Oke. Sebagai contoh, tentukan nilai dari 3 pangkat 5/3 kali 3 pangkat 1/3. Berdasarkan rumus yang tadi, cara mengerjakan ini adalah 3 pangkat 5/3 ditambah 1/3 sama dengan 3 pangkat 6/3 sama dengan 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Sedangkan yang ini cara mengerjakannya adalah 2 pangkat 7/2, pangkatnya dikurangi, hasilnya adalah 2 pangkat 6/2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Sama ini dengan yang tadi, ini sebagai latihan untuk kalian kerjakan sendiri ya, seperti latihan, hanya sama. Nanti di sini disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan seperti ini? Ini tanpa merubah dalam bentuk bilangan berpangkat pecah. Langkah-langkahnya, tentukan KPK dari 32 ini. 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 berapa? 6. Selanjutnya sama. Ini ada sebenarnya yang ini adalah penyebut dari bilangan berpangkat. Jadi ini kita ubah dulu. Ini akar pangkatnya jadi 6. Ini akar pangkatnya jadi 3 ke 6 dikalikan 2. Maka ini menjadi 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 ke 6 yang ini dikalikan 3. Maka di sini menjadi 5 pangkat 3. Oke, karena akar pangkatnya sudah sama, ini dituliskan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Oke. Karena ini berbeda, ini sudah sampai sini sudah selesai. Oke. Sebagai contoh, nah, kalau ini
akar pangkatnya sudah sama. Ini akar pangkat 2. Ini sudah akar pangkat 2, maka tidak perlu kita samakan. Sehingga ini menjadi langsung 8 kali 2 sama dengan akar 15. Berapa akar pangkat 2 dari 16? Untuk yang nomor 2 silahkan nanti kalian pecahkan sendiri. Ini akar pangkatnya sudah sama. Sekarang untuk yang nomor 3 ini, kalau ini tidak ditulis, berarti akar pangkatnya adalah 2. Berarti kita lihat KPK 2 dan 3. Nah, ini dikalikan 3. Berarti 2 ini, 2 pangkat 2 dapat kita kalikan 3 menjadi 2 pangkat 6. Yang ini dikalikan 2 sehingga 8 ini dikalikan 2 menjadi 2 pangkat 6. Sehingga karena arah pangkat sudah sama, kita masukkan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 16. Oke. Karena bilangan pokoknya sudah sama, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2. Ini bisa disederhanakan kembali. Jadi sama-sama dibagi 2. 3 ini menjadi 2 pangkat 11. Ini hasilnya. Ini bisa kita lanjutkan kalian dengan menjernihkan kembali. Ini 11 dibagi 3 itu sama dengan 3 sisa 2. Sehingga ini kalau mau kita lanjutkan kembali menjadi 2 pangkat 3 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Berapa? 8 akar pangkat 3 dari 4. Mau kita lanjutkan. Tapi sampai di sini saja sudah betul. Oke. Berikutnya kita lanjutkan bilangan berperpangkatan pada bilangan berpangkat pecahan. Tapi sebelumnya kita ingat kembali materi kita sebelumnya, untuk sembarang nilai A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N kali N. Pangkatnya kita kalikan. Oke. Berarti untuk bilangan berpangkat pecahan, kalau X pangkat A per B dipangkatkan C per D, ya, ini dipangkatkan berarti dikalikan pembilang kali pembilang, input kali pengikut, seperti ini. Atau ini bisa kita nyatakan seperti bilangan dalam bentuk angka seperti ini. Ya. Oke. Nah, sebelumnya ini perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang, input kali pengikut, dan seterusnya. Oke. Sekarang tentukan nilai dari 5 pangkat 7 per 3 dipangkatkan 6 per 5. Nah, ini berarti cara mengerjakannya pangkatnya ya, pembilang kali pembilang. 7 kali 6 dibagi 3 kali 5. Ini bisa disederhanakan. Sehingga ini bisa tulis menjadi 5 pangkat 14 per 5. Kalau mau kita ubah menjadi bentuk akar, ini bisa kita nyatakan
akar pangkat 5 dari 5 pangkat 14. Oke. Dan seterusnya, ini kalian kerjakan sendiri sebagai bentuk latihan. Ya. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama, berarti nanti kita kerjakan ya sama. Ini dikalikan ini 9. Ini penyebutnya sama-sama penyebut, sehingga ini kalau dinyatakan bisa begini, 3 pangkat 5 kali 6, ini 5 kali 3. Ini berapa? 3 pangkat 30. Nah, yang ini pangkatnya bisa kita sederhanakan. Ya. Sederhanakan. Hingga ini menjadi 3 pangkat 2. Kenapa bisa begitu? Nah, pangkatnya ini seperti yang tadi, 30 dibagi 15 itu sama dengan 2. Sisanya 0. Sehingga sebenarnya dari sini ini bisa kita terus, sebenarnya di sini adalah 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu berapa? 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Contoh berikutnya, anak-anak sekarang bentuk ini. Nah, bentuk ini supaya gampang ngerjakannya, ini harus kita pisah dulu. Oke. Ini berarti A. Kalau ini tidak ditulis, berarti angkanya di sini adalah 2. Jadi ini untuk yang ini, berarti ini akarnya bersusun. Di sini 2, di sini 3, di sini 3, berarti ini di A pangkat 2 dikali susunnya 3 ini, di sini 2 ya, ini 3, di sini 5, berarti ini yang ini menjadi seperti ini. Oke. A pangkat 2 ini kita kalikan. Nah, jadi 30. Nah, KPK dari 26 30 itu adalah 30 sendiri. 30 kita susun dulu. 30. 2 ke 30 dikalikan 15. Berarti ini menjadi A pangkat 15. 6 ke 30 dikalikan 5. Berarti ini menjadi A pangkat 10. Sedangkan ini tetap kalikan 1. Ya. Sehingga hasilnya adalah ini A pangkat 15 A pangkat 10 kali A pangkat 1. Ini adalah paketnya kita jumlahkan. 15 tambah 10 tambah 1 berarti A pangkat 2. Yang ini bisa kita sederhanakan. Ini menjadi A pangkat 13. Ini hasil akhirnya. Oke. Berikutnya sebagai latihan, ini kalian kerjakan.
Insya Allah dengan memperhatikan hal yang di atas, kalian akan bisa memahami ini dengan mudah. Oke, ini bagiannya nanti tolong kerjakan. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kita kali ini cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya bisa membuat materi-materi berikutnya, video-video berikutnya, sehingga dapat memudahkan kita belajar matematika. Terima kasih, anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Salam sehat, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, kita bisa terbuka kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.